Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Institut Kesehatan Helvetia Medan. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menampilkan sebuah video presentasi guna memenuhi tugas kelompok mengenai asuransi properti bangunan dalam mata kuliah Sistem Asuransi yang dipangku oleh dosen pengampu Aida Sulisna STRK. Baiklah, sebelum kami memulai presentasi ini, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Fahrul Rijat, sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Indriani dengan NIM 1802041056. Perkenalkan, nama saya Destin Valentina Mulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita Suri Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Halimah Pohan dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Ayuning Yusepa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri pertama, Saudari Alda Indriani, kami persilakan. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang asuransi properti dan bangunan. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Di sini saya akan membahas tentang pengertian asuransi property arise and earthquake. Yang pertama ada asuransi arise. Asuransi arise insurance adalah polis yang menjamin kerugian material ataupun kerusakan usaha bisnis perusahaan. Polis di sini yang dimaksud adalah sebuah bukti kontrak perjanjian antara kedua belah pihak, antara pihak penanggung dan pihak tertanggung terhadap kerusakan material dan usaha bisnis perusahaan tersebut. Kemudian ada asuransi earthquake atau asuransi gempa bumi. Asuransi gempa bumi ini menjamin kerugian ataupun kerusakan yang terjadi yang disebabkan langsung oleh gempa bumi ataupun letusan gunung berapi, tsunami, ataupun yang disebabkan oleh kebakaran dan peledakan setelah terjadinya gempa bumi. Baiklah, di sini ada 4 asuransi yang ditanggung oleh pihak properti, bangunan, dan asuransi. Yang pertama ada gempa bumi. Gempa bumi ini diartikan adanya goncangan ataupun getaran bumi akibat gejala geologi yang disebabkan oleh tektonik ataupun letusan gunung berapi. Yang kedua ada asuransi peledakan dan kebakaran yang disebabkan langsung oleh gempa bumi ataupun yang terjadi setelah letusan gunung berapi. Yang ketiga adalah letusan gunung berapi, diartikan oleh keluarnya larutan ataupun batu panas ataupun uap maupun gas atau cairan yang keluar dari lubang atau lubang-lubang di tanah. Dan yang terakhir ada tsunami. Tsunami di sini diartikan adalah keluarnya gelombang besar dari bawah tanah yang disebabkan oleh getaran bumi ataupun yang disebabkan oleh penyuapan yang terjadi di bawah tanah yang disebabkan oleh letusan gunung berapi maupun penyuapan tanah di bawah letusan gunung berapi tersebut. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Alda Indriani. Selanjutnya, pemateri kedua, Destin Valentina Mulu. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan salah satu bagian dari asuransi. Pada saat ini, saya akan menjelaskan tentang bagian asuransi atau fungsi asuransi property and risk. Nah, fungsi asuransi property and risk adalah menjamin suatu objek yang menderita
suatu kerugian, kehancuran, atau kerusakan fisik yang tidak terduga, tiba-tiba dan tidak disengaja selama berada dalam suatu lokasi yang tercantum dalam ikhtisar polis atau hal-hal selain dari yang disebutkan di dalam pengecualian di dalam polis, baik pengecualian umum maupun pengecualian khusus. Nah, salah satu ini terdapat dua jenis exclusion yang termasuk dalam pengecualian dalam polis. Yang pertama, general exclusion. Yang kedua, special exclusion. General exclusion itu merupakan suatu kejadian yang seperti perang, kerusuhan, huru-hara, terorisme, radiasi, kontaminasi, dan kesengajaan, dan berbagai macam kejadian-kejadian lainnya. Yang kedua, sedangkan special exclusion itu merupakan suatu properti dalam masa konstruksi, properti dalam masa contohnya perbaikan, pembersihan, renovasi, properti dalam perjalanan, baik darat, udara, maupun air. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Presiden Valentina Hulu. Selanjutnya, pemateri ketiga, Devita Suri Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita Suri Lestari ingin membahas tentang fungsi asuransi earthquake. Fungsi asuransi earthquake yaitu menjamin kerusakan ataupun kerugian yang disebabkan oleh gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, serta ledakan ataupun kebakaran yang terjadi setelah gempa bumi. Pengecualian asuransi polis ini tidak menjamin segala kerusakan ataupun kerugian harta benda ataupun kepentingan lainnya yang bertanggungjawabkan secara langsung ataupun tidak langsung yang disebabkan oleh yang pertama, kerusuhan, pemogokan, perbuatan jahat, huru-hara, terorisme, sabotase ataupun penjarahan, revolusi, perang saudara. Yang kedua yaitu reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, fusi dan fisi, atau pencemaran radioaktif, tanpa memandang apakah itu dilakukan di dalam ataupun di luar bangunan, di mana disimpan harta benda dan kepentingan itu untuk dipertanggungjawabkan. Yang ketiga yaitu angin topan dan badai apapun bentuknya, baik hal tersebut disebabkan atau diakibatkan oleh bahaya yang bertanggungjawabkan ataupun tidak. Yang terakhir yaitu banjir ataupun genangan air, kecuali sebagai akibat dari bahaya yang bertanggungjawabkan dan terjadi dalam kurun waktu 72 jam sejak terjadinya bahaya tersebut. Terima kasih. Saya akan menjelaskan materi tentang ketentuan dan syarat asuransi properti, all risks and earthquake. Yang pertama yaitu ada asuransi properti all risks. Dalam hal suatu kejadian yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan polis ini, tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada formulir klaim yang telah dilengkapi. Yang kedua ada kronologi kejadian. Yang ketiga ada daftar aset dan propertinya. Yang keempat ada fotokopi kwitansi pembelian atas barang yang rusak atau hilang. Yang kelima ada perkiraan biaya perbaikan atau penggantian dari kontraktor maupun supplier. Yang keenam ada analisa teknis dari pihak yang ahli. Yang ketujuh ada laporan polisi yang asli jika perlu, terutama terhadap risiko pencurian dan tindakan kriminal atau kebakaran. Yang kedelapan ada kwitansi asli, biaya perbaikan atau penggantian. Yang kesembilan ada dokumen lain yang relevan atau yang diminta. Yang kesepuluh ada penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim. Yang kedua di sini ada asuransi earthquake yang memiliki 4 poin juga. Yang pertama ada klausul 27 jam. Yang kedua ada potongan klaim atau deductible. Yang ketiga ada benefit tambahan dan yang terakhir ada premi.
Terima kasih, sampai sini penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya dijelaskan oleh pemateri terakhir, yaitu Sonia Ayuning Yusepa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Ayuning Yusepa. Saya dari kelompok 5 ingin menyampaikan materi tentang jaminan asuransi property all risk and earthquake. Adapun jaminan yang ditanggung oleh asuransi properti ini dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama ada business interruption, gangguan usaha, dan jaminan pilihan. Yang kedua ada kerusakan mekanik dan jaminan pilihan dengan sublimit. Yang ketiga ada okupasi dan jenis usaha. Dan yang terakhir ada premium. Selanjutnya, asuransi property all risk ini memberikan perlindungan atas kerusakan yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga, akibatnya berbagai macam resiko yang menjadi penyebabnya, seperti kebakaran, sambaran petir, ledakan, tertimpa pesawat, angin topan, badai, banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain. Selanjutnya, manfaat asuransi property all risk ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, ganti rugi atas kerusakan, yaitu memberikan ganti rugi atas kerugian, kehancuran, dan kerusakan pada harta benda. Yang kedua, ada ganti rugi atas kehilangan, memberikan ganti rugi atas kehilangan keuntungan sehubungan dengan terhentinya proses operasional perusahaan akibat kerusakan pada harta benda tersebut. Yang ketiga, ada manfaat perluasan, yaitu memberikan ganti rugi atas biaya-biaya yang dikeluarkan dengan tambahan premi untuk biaya pembersihan puing. Yang kedua, biaya penggantian atau pengisian alat pemadam kebakaran. Yang ketiga, biaya tuntutan pihak ketiga. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman pemateri yang sudah memaparkan dengan jelas materi kali ini. Baiklah, kita sudah berada di penghujung video. Bisa kita ambil pada kesimpulan presentasi kali ini, yaitu asuransi bertujuan agar barang atau properti industri yang diasuransikan terhadap kehilangan atau kerusakan yang tidak dapat diprediksi kapan terjadinya. Polis asuransi atau property all risk menjamin terhadap kerusakan material dan gangguan usaha bisnis perusahaan. Polis ini menjamin semua risiko sepanjang risiko tersebut tidak dikecualikan. Asuransi juga menjamin kerusakan yang disebabkan oleh gempa bumi, letusan gunung Merapi, tsunami, serta kebakaran, dan lain sebagainya. Asuransi sangat berperan penting dalam dunia bisnis. Penanganan asuransi yang baik akan membuat aktivitas perdagangan dan usaha bisnis berjalan dengan baik pula. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen apabila ada masukan, dan juga share. Terima kasih kami ucapkan. Saya mewakili kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.